Yesus Kristus, ya ralabashaka ya ralabash. hanya dalam Yesus Kristus ku berdoa. Haleluya. Yesus Kristus, Tuhan kami, hanya dalam nama Yesus ku percaya, ku menyembah, hanya dalam Kristus Yesus Engkau Haleluya. Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang dahsyat, yang ajaib, luar biasa. Kami boleh ada karena Dia ada. Kami ada sebagaimana Yesus ada. Ini karyanya dalam hidup kami. Oleh firman-Nya kami dibentuk menjadi segambar serupa dengan Dia. Oleh Roh-Nya kami dibawa untuk mengalami kerajaan-Nya. Sehingga kami tidak hidup lagi dengan cara-cara duniawi. Kami tidak hidup lagi dengan kemampuan-kemampuan manusiawi. Kami hidup dengan cara-cara kerajaan Tuhan. Kami hidup dengan kemampuan ilahi yang membuat kami tampil menang, lebih daripada pemenang, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Dan hidup kami hidup yang diberkati, tidak kekurangan, tidak mengemis, tidak minta roti di pinggir jalan. Karena kami punya Yesus Allah yang Maha Kuasa, yang punya segala-galanya. Dan kami percaya hidup kami bukan karena janji orang, bukan karena kata orang tentang kami. Hidup kami karena janji Yesus. Karena apa yang Yesus katakan pasti digenapi dalam hidup kami. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Yesus dimuliakan, jiwa-jiwa dimenangkan, kerajaan Tuhan dipenuhi oleh orang-orang yang diselamatkan. Malaikat-malaikat di sorga bersorak-sorai karena satu orang bertobat, berlaksa-laksa. Malaikat-malaikat di sorga pasti bersorak-sorai. Urapi semua kami Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu memberkati kami, merubah hidup kami menjadi seperti Yesus. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus Tuhan Allah yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya semua kita berkata amin. Haleluya. Shalom. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Biar sore-sore buat Tuhan. Sekali lagi, yang mulia, yang mulia. Haleluya. Haleluya. Oh, dahsyat hadirat Tuhan, dahsyat kuasanya, dahsyat urapannya. Terus berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang maju. Haleluya. 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 Hidup kita bukan karena melihat, tapi hidup kita karena percaya. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tuhan memberkati saudara, silakan duduk. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil, haleluya, di dalam Yesaya 36 ayat 24 sampai 26. Haleluya. Sudah? Oke.
3, 2, 1. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Saudara, Bapak Ibu sekalian, dulu bangsa Israel sempat tercerai-berai karena peperangan antara bangsa-bangsa lain yang menyerang mereka. Mereka terpecah berai, tapi Tuhan berjanji membawa mereka kumpul kembali. Dan semua janji Tuhan, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Itulah Tuhan kita, Allah Israel yang kita kenal sekarang, Yesus Kristus. Haleluya. Terus next. Oke, 3, 2, 1. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Saudara, sebelum Kristen mengenal baptisan, di Israel dulu memang sudah ada penyucian dengan air suci. Ya, itu sebabnya saudara dikatakan aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kalau bahasa kita sekarang ini kurang lebih dibaptis. Jadi mereka setelah dikumpulkan oleh Tuhan, bukan hanya dibiarkan, tapi betul-betul mereka dibersihkan hatinya, dibersihkan pikirannya, supaya mereka bisa betul-betul mengalami Tuhan yang mereka sembah pada waktu itu. Next. 3, 2, 1. Kamu akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalammu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ini sudah minggu yang kedua di bulan yang pertama tahun 2021. Dan Tuhan berjanji akan memberikan hati yang baru. Dan Tuhan berjanji memberikan roh yang baru. Haleluya. Dan janji ini bukan hanya berlaku bagi orang Israel, tapi janji ini berlaku bagi kita semua. Karena ini bukan firman untuk satu golongan, tapi ini firman untuk semua orang yang percaya bahwa Allah yang disembah, yang tidak kelihatan, yang datang ke bumi mengambil rupa manusia, yang dia katakan, Bapa, namamu yang kau berikan kepadaku telah aku beritahukan kepada mereka, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Jadi saudara, kita di tahun 2021 bulan pertama dan minggu kedua, kita hari ini dapat janji Tuhan, diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Jadi prosesnya jelas. Ya, setelah kita dikumpulkan, kita ditahirkan. Setelah kita ditahirkan dan Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru diberikan kepada kita bukan untuk biar kita ini orang yang spesial, beda dengan orang lain. Bukan. Dia berikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru, atau dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Haleluya. Saudara, jadi roh yang baru, hati yang baru ini memiliki kekuatan kuasa supranatural untuk menghancurkan hati yang keras. Paham sampai di sini? Haleluya. Haleluya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita memiliki hati yang taat. Haleluya. Jadi saudara, kenapa Tuhan selalu membereskan kita dimulai dari roh, dimulai dari hati? Karena roh adalah sarana Tuhan untuk dia bisa bersekutu dengan kita, menyatu dengan kita. Barang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Roh adalah rumah Allah
sarana Tuhan untuk Tuhan bisa bicara. Itulah sebabnya para nabi-nabi zaman itu yang memiliki roh yang peka, mereka mampu mendengar suara Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tetapi di zaman sekarang kalau kita bicara suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan, orang mulai berpandangan yang berbeda-beda. Lebih banyak aliran kiri mengatakan bahwa ini sesat. Aliran kanan mengatakan, nggak seperti itu kali. Tuhan bicara lewat keadaan. It's okay. Tuhan bisa bicara lewat keadaan. Tapi Tuhan juga bisa bicara langsung di dalam roh. Kalau nggak Tuhan bicara dalam rohku, hari ini gereja sudah tutup. Tapi karena Tuhan bicara dalam rohku, kau tidak usah lihat jemaat jumlah berapa. Kau tidak usah lihat uang mereka. Kau tidak usah lihat pekerjaan mereka yang hanya sekedar pekerjaan biasa-biasa. Tapi kau lihat aku, kata Tuhan, akulah yang memelihara hidupmu. Akulah yang memberkati hidupmu. Itulah sampai hari ini gereja tidak bisa tutup. Tidak bisa kekurangan uang. Karena bukan saya yang mau, tapi Tuhan yang mau supaya saya melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Oleh sebab itu yang diperlukan hanya satu, hati yang taat. Haleluya. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Saudara, ketika kita berbicara individual, kita semua bisa saja melaksanakan apa yang kita mau. Tapi ketika kita bicara gereja dan bicara korporat, kita mulai memisahkan diri satu dari yang lain. Memisahkan diri di sini bukan fisiknya yang berpisah, tapi visi dan misinya yang berpisah. Fisiknya kita gabung, tapi visi misi kita satu sama lain berbeda. Kenapa? Karena kita tidak punya hati yang taat. Tapi kalau kita punya hati yang taat, kita akan tetap bersatu dalam visi dan misi yang Tuhan sudah tetapkan dalam gereja GPPS Metanoia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kalau di bumi, khususnya di sosial media, orang lebih kenal Metanoia. Dan GPPS Metanoia jarang dikenal kalau saya nggak ngomong sekali-sekali. Tetapi kita tetap harus mengatakan itu. Karena memang dari sinode itulah kita ada dan kita berlindung di sinode itu. Tapi hari ini yang saya bicarakan bukan masalah sinode. Yang saya bicarakan masalah visi misi kita GPPS Metanoia di sini. Untuk apa kita ada di sini? Kita ada bukan hanya sekedar tepuk tangan, bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar duduk dengar firman, terus kita bersaksi hebat-hebat mujizat terjadi. Kita ada di sini, ada visi dan misi Tuhan yang harus kita selesaikan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Dan awal mulanya saya pun berpikir, bisakah ini kulaksanakan? Tetapi dengan satu yang namanya ketaatan, jalan, terus jalan, dan sambil berlari, dan saya melihat Tuhan campur tangan dalam setiap perbuatan, di dalam pelayanan. Tuhan yang kita sembah, Dia bukan Allah yang berdusta. Apa yang Dia katakan, Dia pasti genapi. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Hanya satu yang Dia mau, ketaatan. Berarti tidak ada yang namanya kompromi, tidak ada yang namanya negosiasi, tidak ada yang namanya diskon. Karena ketaatan tidak memerlukan itu semua. Ketaatan hanya memerlukan keputusan untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau. Keputusan tidak akan kita bisa putuskan kalau kita tidak punya kuasa pengambilan keputusan. Kuasa pengambilan keputusan bisa ada sama kita kalau kita bersatu, menyatu dengan roh Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Karena itu keintiman dengan Tuhan itu sangat penting. Itulah yang sebenarnya harus dilaksanakan oleh setiap orang di dalam gereja. Karena kita berkumpul hanya seminggu sekali. Tapi hubungan intim kita dengan Tuhan ini bukan seminggu sekali. Ini setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun terus menerus harus intens. Dan kalau tidak intens, maka roh itu akan menciut
Dan ketika roh itu menciut, dia bagaikan balon yang sudah lama tidak dihembus oleh angin, dan akhirnya balon itu lengket satu sama lain. Karena balon tadi terbuat dari bahan karet, dia akan lengket, dan setelah dia lengket, dihembus, dia tidak bisa lagi. Kenapa? Karena dia sudah lengket. Saya berdoa, hari ini tidak ada rohmu yang lengket. Rohmu masih bisa diterobos, sehingga kau punya roh tetap menyala, menyambar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saya melihat Pak Turnip, dia sudah lama nggak hadir, sekarang dia hadir. Dan saya berdoa kehadirannya memang karena roh Allah yang membawa dia, untuk dia ingin mengalami Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Saudara, waktu Natalan, saya tanya sama istri saya, kenapa Pak Turnip nggak datang? Dia ngomong sama istrinya, kalau datang besok kita harus makan apa? Saudara, saya sebagai gembala sedih. Saya bilang, kalau hanya untuk makan minum, saya sanggup kasih saudara semua makan minum. Anda nggak usah kerja, duduk di sini stay saja. Saya sanggup kasih makan saudara, minum saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatakan kepada saya. Kalau Tuhan nggak mengatakan kepada saya, tentu saya tidak berani mengatakannya. Oleh sebab itu saudara, ketaatan tidak bisa dikompromikan dengan situasi kondisi keadaan. Ketaatan tidak bisa dinegosiasi dan diminta diskon. Ketaatan hanyalah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah namanya ketaatan. Berikan sorak-sorai buat Yesus, Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara, kita baca di Yeskiel 11 ayat 18-19. Ayat 18-19. Oke? 3, 2, 1. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka menunjukkan segala dewa-dewanya yang menjijikan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ketika orang Israel datang kepada Tuhan, mereka tidak boleh lagi membawa berhala dan menyimpan berhala di rumah mereka. Mereka hanya fokus kepada Tuhan yang mereka sembah, yang mereka kenal dengan YHWH. Mereka harus fokus kepada Yahweh Adonai itu. Mereka tidak boleh membawa yang lain. Mungkin kalau di zaman sekarang banyak orang ke gereja, ya, seperti tidak membawa berhala. Karena nggak mungkin kita bawa patung, kita nggak mungkin bawa benda-benda seperti batu-batu yang ajaib, batu-batu yang punya kekuatan supranatural, itu nggak mungkin kita bawa lagi. Tetapi saudara, dewa di sini artinya sesuatu yang kita utamakan. Itulah dewa. Sesuatu yang kita utamakan dalam hidup kita, itulah Tuhan kita. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak boleh lagi mengutamakan yang lain. Hanya Tuhanlah yang terutama dalam hidup kita. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Tidak boleh ada yang lain. Apapun alasannya, bagaimanapun situasinya, apapun resikonya, tidak boleh ada yang lain. Hanya ada fokus satu saja, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ketika itu terjadi di dalam alam roh kita dan hati kita, batin kita, maka Tuhan akan terus bekerja dengan maksimal. Next. 3, 2, 1 yang kencang. Aku akan memberikan mereka hati yang lain, roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras, berikan mereka hati yang tahan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, di sini ada sedikit perbedaan kata-kata yang mungkin kita bisa mainkan kata-kata ini untuk memperjelas sehingga kita bisa lebih paham apa makna ayat ini. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Jadi saudara, tadi dikatakan hati yang baru.
Tapi di ayat ini hati yang lain. Artinya saudara, ketika engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan, kau tidak punya hati yang kemarin lagi. Kau tidak punya hati yang masa lalu lagi. Kau punya hati yang baru. Kau memiliki hati yang lain, berbeda dengan hati yang kemarin. Itu artinya. Haleluya. Kau punya hati yang mengampuni. Kau punya hati yang mengasihi. Kau punya hati yang tidak selalu menduga-duga. Kau hanya fokus kepada Tuhan. Dan apapun yang kau lakukan, untuk apapun itu semua dan bagi siapapun itu, tetapi tujuannya hanya satu. Engkau lakukan semuanya bagi Tuhan. Haleluya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda harus tahu, hati itu bisa dilihat oleh mikroskop. Itu bisa dicek oleh ilmu medis. Tetapi batin itu beda dengan hati. Haleluya. Batin itu bukan hati. Batin itu sesuatu supranatural yang hanya bisa kita rasakan kalau kita aktifkan bersama roh kita. Maka batin kita akan terasah dengan sendirinya, dengan bersamaan roh kita, dan batin kita pun menjadi batin yang murni, menjadi batin yang betul-betul bersih. Karena apa? Karena roh itu akan membawa batin kita untuk makin haus lapar akan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Juga aku akan menjauhkan dari tubuhmu, dari tubuh mereka, hati yang keras, dan memberikan mereka hati yang taat. Pertanyaannya saudara, kenapa ketika Tuhan ingin merubah seseorang, yang dirubah pertama adalah hati? Kenapa tidak di stop Tuhan untuk tidak berbuat jahat? Kenapa Tuhan harus berurusan dengan hati? Tuhan tidak mau stop orang berbuat jahat, tapi hatinya tidak bersih, hatinya tidak kudus. Tuhan tidak seperti apa yang dilakukan oleh polisi, membuat undang-undang dan ada langsung hukumannya ketika kita melanggar undang-undang, sehingga orang takut melanggar undang-undang. Tuhan yang kita sembah bukan seperti itu. Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang Maha Kasih, sehingga Dia tidak membuat undang-undang seperti undang-undang yang dibuat oleh negara kita. Kalau langgar langsung tangkap polisi, sidang, pengadilan, putuskan hukuman berapa. Tidak. Tuhan selalu bekerja keras. Tuhan selalu bekerja dengan giat. Sampai kapan kita mengalami perubahan? Kalau hari ini engkau berbuat dosa, tidak dihukum Tuhan, bukan karena Tuhan kita tidak bisa melakukannya, tapi karena Tuhan kita masih sabar menunggu pertobatan saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Tuhan sabar menunggu pertobatan kita semua, supaya kita betul-betul hidup dalam ketaatan. Karena hanya orang-orang yang taat yang bisa dipakai Tuhan untuk menunggang balikkan dunia ini. Orang-orang yang taat, dia tidak akan pernah takut dengan manusia. Dia hanya takut dengan Tuhannya, Sang Penciptanya. Saya pribadi, Tuhan saya Yesus. Tentu saya takut kepada Yesus daripada kepada manusia. Itu sebabnya banyak pendeta-pendeta yang ngasih masukan kepada saya. Jangan menginjil begini, jangan menginjil begitu, jangan begini, jangan begitu. Tapi saya tidak pernah hiraukan mereka, karena saya lebih taat kepada Tuhan. Anak saya sering bilang, "Pak, jam berapa kita keluar?" Oh, tenang, kau pakaian rapi aja. Tiba-tiba walaupun jam 4 kita keluar, ketemu memang jiwa-jiwa yang memang haus lapar akan Tuhan. Haleluya. Sehingga anak saya bilang, "Pak, Bapak dengar suara Tuhan ya?" Haleluya. Tentu seseorang yang melayani Tuhan, dia harus dengar suara Tuhan. Tadi saya dapat kiriman video singkat. Dalam pembicaraan seorang pastor wanita ini, menurut saya ada baiknya
tapi ada yang tidak benar. Sehingga saya balas lagi. Karena kata seorang pastor wanita ini, atau seorang pendeta wanita ini, kita ngapain takut dengan corona dan segala macam? Semua sudah ada takdir. Nanti ada yang menghadap Tuhan karena kena corona, karena jatuh dari pesawat, karena ini. Enggak. Kita di sini akan melawan takdir. Amen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Aku akan hancurkan takdir itu. Aku akan hancurkan takdir itu. Kalau aku tidak lawan takdir dari sekarang, kalau aku tidak lawan takdir dari awal aku ikut Yesus, aku tidak bisa seperti sekarang. Amen. Aku diberi kuasa untuk melawan takdir. Karena aku tahu takdir yang ditentukan setan itu adalah takdir buruk. Tapi kalau yang dari Tuhan, pasti sesuatu mendatangkan kebaikan. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkata, aku tahu rancanganku kepadamu, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kamu masa depan yang penuh harapan. Itu sebabnya saya balas lagi. Padahal Bapak yang kirim ini adalah yang membiayain saya ke Israel. Seharusnya saya nggak boleh bantah-bantah, tapi saya malah bantah. Tolong kirimkan voice ini, apa namanya? Voice apa itu? Voice note ini ke pendeta tersebut. Haleluya. Karena saya katakan, oke, amin. Ada hal yang benar, tetapi ada sesuatu yang tidak benar. Karena saya tahu tidak mungkin Tuhan menyuruh saya melayani ke satu tempat dan di tengah jalan, di perjalanan, di terbang, pesawat terbang, terus pesawatnya dijatuhkan Tuhan supaya saya mati. Nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Kalau Tuhan yang seperti itu tidak kusembah, silakan kalian sembah. Aku tidak mau. Itu hak saya. Saya mau menyembah Tuhan yang bertanggung jawab. Ketika Dia perintahkan saya untuk melaksanakan tugasnya, aku mau Tuhan yang kusembah itu, Dia akan membackup aku. Bahkan coronavirus pun tidak akan bisa. Sampai dalam voice note saya bilang, coronavirus pun nempel di kulit saya harus mati. Tapi ingat, bukan saya hidup sembrono. Ketika saya menjalankan tugas. Sekarang ini sedang saya menjalankan tugas. Saya tidak tahu kok corona enggak. Corona enggak kau? Kok corona enggak? Enggak tahu aku. Silakan kau punya corona banyak, mati kau. Mati corona, mati. Kau udah pergi kan dari Medan kemana-mana, banyak corona. Habis. Yang di belakang oke lah, enggak usah. Haleluya. Tetapi ketika saya dulu di luar, saya tidak akan melakukan itu. Saya bukan sebagai duta Tuhan. Waktu saya di luar, walaupun status saya duta Tuhan, tapi bukan atas perintah Tuhan. Tapi ketika saya melaksanakan tugas atas perintah Dia, saya percaya coronavirus pasti mati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang berasa luar biasa. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya beberapa hari yang lalu waktu saya bawa Pak Manurung naik mobil, terus dia katakan, si Tere hilang penciuman. Langsung saya berhenti minggir. Saya ambil tuh semprot-semprot itu. Apa namanya tuh? Anesthesia itu ya. Sampai namanya pun aku kurang tahu. Ya. Yang gampang aja lah, antis lah, antis. Nah, saya semprot, antis semprot. Pak Manurung. Pak Gembala. Iyalah aku bilang, ngeri juga nih. Aku bilang, karena aku nggak tahu kan disuruh Tuhan atau enggak waktu itu kan. Dia bilang, aku juga loh. Kok juga? Kan anaknya yang berkomunikasi, kok ikut-ikutan juga aku pikir kan. Haleluya. Saudara, artinya orang yang nggak paham dengan saya, pikirnya saya hidup sembrono. Tidak. Tapi ketika saya menjalankan tugas Tuhan, saya tidak akan takut. Karena saya tahu Tuhan yang membackup saya. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Waktu si Randy katanya kehilangan penciuman, kehilangan rasa, saya waktu salaman sama dia gini aja. Sorry. Tapi ketika tadi saya salami aja. Kenapa? Karena saya tahu. Haleluya. Nanti setelah saya selesai khotbah ini, kalau begini Anda jangan sakit hati. Haleluya. Haleluya. Seorang polisi, walaupun dia statusnya polisi, tidak setiap hari dia boleh menyemprit di lampu merah. Tidak setiap hari. Kalau setiap hari enak banget tadi ya, prit. Haleluya.
Makanya ada namanya surat tugas. Makanya Anda kalau misalnya di stop polisi, Anda punya hak untuk menanya dia surat tugas. Saya sudah pernah tanya polisi seperti itu Kelabakan di Palembang, mana surat tugas Anda? Maaf komandan. Haleluya. 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 Saya ketika diutus Tuhan, saya harus punya legal standing. Saya harus punya surat tugas. Memang itu tidak tertulis di kertas, karena Allahku roh, tertulis di alam roh, bahwa di alam roh itu ada namaku yang sedang ditugaskan untuk melaksanakan misi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, ketaatan ini satu karakter yang betul-betul melekat di dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak akan pernah tercampakkan. Hidup kita tidak pernah hilang jalur. Kalau orang keluar jalur masih balik, dia hilang jalur, dia nggak tahu balik. Haleluya. Haleluya. Anda tahu kereta kalau hilang jalur, dia bisa dibalikkan lagi ke jalurnya, walaupun mungkin udah miring-miring. Sorry, kalau dia lari jalur, haleluya. Tapi kalau dia kehilangan jalur, dia jalan terus. Dipikirnya itu jalurnya. Haleluya. Saudara, Tuhan yang kita sembah itu terus sabar menunggu kita untuk kita menjadi seperti Dia. Haleluya. Oleh karena itu, Anda pun melihat orang yang aneh-aneh, jangan gampang marah. Sabar. Kenapa? Karena orang yang aneh-aneh tadi pun lagi ditunggu Tuhan untuk mereka mengalami perubahan. Haleluya. Haleluya. Loh, kalau kau protes sama Tuhan, saya khawatir Tuhan juga ngomong sama kau. Kau juga dulu kuproses seperti itu. Aku begitu sabar menunggu kau. Kenapa kau tidak sabar menunggu Dia? Haleluya. Ketaatan inilah yang membuat seseorang mampu melayani Tuhan dengan setia. Oleh sebab itu hari ini tidak ada cara lain untuk kita bisa bersatu dalam misi kerajaan Tuhan ini. Hanya ada satu, taat. Haleluya. Ada banyak orang berkata, oh aku mau taat sama Tuhan. Tapi giliran dikoreksi habis sama gembalanya, dia mulai bilang, ini profesi saya. Kenapa Bapak sampai urusan ke keluarga saya, urusan ke sini-sini. Orang ini nggak bisa. Bahkan saudara, seorang gembala itu sampai bisa tahu hubungan kau dengan istrimu, sampai sedalam-dalamnya. Apakah beres semuanya? Haleluya. Tentu gembala itu pun tidak sesempurna yang kau pikirkan seperti Yesus. Tapi dia punya hati yang gampang untuk dilembutkan oleh Tuhan, sehingga dia bisa membereskan urusan-urusan keluarganya. Sedangkan jemaat ada orang-orang tertentu yang butuh bantuan. Oleh sebab itu, Anda tidak bisa katakan, ini profesi saya. Kau tidak boleh lihat handphone saya, kau tidak boleh lihat chattingan saya, kau tidak boleh lihat itu saya, lihat ini saya. Itu orang-orang yang tidak mau dirubah. Itu adalah orang-orang yang memiliki rahasia-rahasia spesial. Tapi orang yang tidak memiliki rahasia-rahasia spesial, dia terbuka saja, welcome saja. Haleluya. HP saya tercampak-campak di mana? HP saya tidak punya yang namanya kode-kode kunci. Siapa saja bisa buka. Kalaupun yang buka itu salah tafsir, dia harus tanya, kenapa ada chattingan begini? Biar kita jelasin. Tapi kalau dia nggak bisa paham, dia simpan sendiri, maka salahlah dia. Tapi kalau dia bisa paham, oh begitu, oh anak itu begitu, ya, oh gini gitu. Oh dia belum percaya, belum, oh jadi makanya begini, oh begitu, oh ya. Saudara, karena satu yang Tuhan mau, ketaatan, hanya itu yang Dia mau. Haleluya. Kenapa harus dimulai dari hati? Mari kita buka. Kita buka di Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18-19. Matius
pasal yang ke-15 ayat 18-19. Oke? Sudah? 3, 2, 1. Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari Terus? Ayat 19 ya? Sudah, ayat 19. Oh. 3, 2, 1. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan bejat. Kita balik ke ayat yang tadi, 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Saudara, orang-orang Yahudi selalu mempersoalkan yang lahiriah. Ini haram, itu haram, ini haram, itu haram, ini haram, itu haram. Sama waktu saya dulu Islam, saya selalu mempersoalkan hal-hal yang lahiriah. Ya, begini haram, begitu haram, begini haram. Ya, kalau mau sholat aja harus ngambil uduk dulu, kentut pun batal, haram, ulang lagi. Dan makanan-makanan banyak yang haram, termasuk babi atau binatang yang kukunya belah, ya, atau amfibi yang bisa hidup di dua alam, seperti kodok, seperti kura-kura, seperti labi, apapun namanya, nggak ngerti lah saya. Yang penting dia bisa hidup di dua alam, bisa hidup di air, hidup di darat, hidup di air, hidup di darat. Tapi heran, ikan lele pernah ditemukan itu hidup di darat berjam-jam, berhari-hari karena makan bangkai. Harusnya ikan lele pun haram. Harusnya. Tetapi waktu saya dulu nggak pala ditekankan ikan lele haram, makanya saya makan ikan lele waktu itu. Iya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Yesus membawa sebuah pengajaran yang merubah paradigma pola pikir orang. Orang selalu lihat luar, lihat luar, lihat luar, lihat luar, lihat luar. Kalau kau lihat luarku, memang aku keren. Lihatlah bajuku nih, mantap warnanya. Si Endik bilang kuning semua. Haleluya. Jemaat sedikit, tapi gaya ngeri. Haleluya. Karena hidupku bukan dari saudara, hidupku dari Yesus. Haleluya. Haleluya. Tapi kadang-kadang ada orang bilang, pendetanya keren banget, bajunya mahal. Giliran kita nanti pakai baju yang jelek-jelek, pendetanya kurang berkat. Giliran gemuk dikit, kurang puasa. Giliran kurus, gemuk, gak pernah puasa. Kurus, kurang makan. Pendeta selalu disalahkan. Jemaat begini yang salah pendeta, jemaat begini yang salah pendeta. Jemaat cerai kawin lagi, salah pendeta. Haleluya. Semua pendeta disalahkan. Tapi memang itulah yang harus kutanggung dalam hidupku. Dan tidak ada diskon. Yang ada hanya taat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Dan aku tidak mau minta diskon sama Yesus. Yang aku mau adalah taat. Saudara, Yesus membawa sebuah perubahan paradigma. Dia membuat perubahan filosofi yang selama ini orang berpikir, oh luar. Yesus bilang, dalam. Karena apa yang keluar dari mulut, itu dari hati. Haleluya. Ada orang bilang, Pak, mulutku memang begini Pak, kalau ngomong Pak, tapi hatiku bersih. Oh, no. Pembohong. Nonsen, perdoman. Pembohong. Haleluya. Oh, perdoman. Jadi, kalau mulutnya bersih, ya, hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, mulutnya bersih. Kalau mulutnya bersih, hatinya kotor, berarti munafik. Bukan nabi pikiran kotor. Tapi kalau hatinya bersih, sudah pasti, automatically mulutnya pasti bersih. Gak mungkin dia ngomong kotor kalau hatinya bersih. Karena Alkitab bilang, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Next, terus. Haleluya. Terus. Sudah? 3, 2, 1. Terus. Lalu Yesus pergi dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Oke, kita ke ayat yang tadi, ayat 20.
Itulah yang menajiskan orang. Bukan karena makan tidak cuci tangan yang membuat orang najis. Tapi yang membuat orang najis kalau mulutnya ini jorok. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Haleluya. Maaf, ini Yesus waktu bicara belum ada coronavirus. Ya, belum ada coronavirus. Jadi jangan saudara pikir, oh gua nggak usah cuci tangan lah, enggak. Jadi ini belum ada coronavirus. Jadi sekarang Anda makan harus cuci tangan pakai sabun. Haleluya. Nanti saya diprotes soalnya. Karena yang nonton bukan kau aja. Minimal kan 2000 kalau khotbah pasti ada. Kalau yang lain-lain bisa lebih banyak. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, tidak menajiskan orang. Waktu itu saudara ada adat istiadat membasuh tangan. Setiap mereka makan kumpul pasti harus basuh tangan dulu. Itu bukan sekedar seperti kita cuci tangan, itu sudah masuk dalam wilayah adat. Yesus membawa sebuah perubahan baru. Dia makan tidak cuci tangan. Orang-orang pada marah. Dianggapnya Yesus ini tidak taat adat. Haleluya. Orang Yahudi berkata dalam bahasa Yahudi, "Dang maradat doho." Jadi orang Batak dia lebih sakit hati dikatakan dang maradat daripada dang martuhan. Itulah orang Batak. Makanya Batak banyak taktik. Haleluya. Puji syukur Anda ini yang perempuan-perempuan yang bukan suku Batak ketemu lelaki-lelaki suku Batak, tapi itu Batak-Batak yang sudah dirubah Roh Kudus. Makanya kau bahagia walaupun kau Sunda, kau Jawa, kau dapat orang Batak, tapi bukan Batak BTL. Itu bukan Batak tembak langsung. Itu Batak yang sudah singgah di alam roh, yang sudah dicuci oleh Tuhan, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga walaupun orang Sunda aman, walaupun orang Jawa aman dalam cengkraman pria Batak. Karena Batak yang itu bukan BTL, tapi Batak yang sudah dirubah Tuhan dengan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Ibu gembala sering bilang, kau sekarang banyak kali perubahan. Kau banyak kali perubahan. Dia bilang, enggak seperti dulu. Memang orang Batak itu identik dengan keras. Tapi orang Batak yang sudah dirubah Roh Kudus, dia akan lembut. Haleluya. Haleluya. Kalau kau tahu salju, orang Batak yang sudah dirubah Roh Kudus, hatinya selembut salju. Haleluya. Tapi walaupun dia bukan suku Batak, kalau belum dirubah Roh Kudus, hatinya keras seperti batu. Itulah sebabnya Yesus makan tidak basuh tangan, bukan karena Yesus orang jorok, bukan karena Yesus itu orang yang tidak disiplin, tapi Yesus mau tahu reaksi orang Yahudi ini apa. Haleluya. Ternyata orang Yahudi dia lebih takut dikatakan nggak beradat daripada nggak bertuhan. Makanya Yesus bilang, "Hei orang munafik, kau mengesampingkan perintah Allah demi adat istiadat." Kalau ada orang-orang tertentu yang lebih takut dikatakan tidak beradat daripada tidak bertuhan, inilah keturunan Yahudi yang hilang. Mungkin lari ke Tarutung. Haleluya. Dan beranak pinak di Tarutung. Kemungkinan bisa seperti itu. Haleluya. Karena orang Yahudi seperti itu. Yesus itu disalibkan bukan karena orang Yahudi tahu kalau Yesus mati terus terjadi penebusan pengampunan dosa. Yesus disalibkan bukan faktor hanya mengaku anak Allah. Bagi orang Yahudi udah selesai karena dikatakan gila lu anak Allah. Selesai. Tapi orang Yahudi marah sama Yesus karena Yesus selalu sekali menentang adat istiadat mereka. Hari Sabat harus di rumah, ngengkram terus, semedi. Ya kan? Itu masih di Bali masih berlaku setahun sekali kalau nggak salah. Iya, itu nggak boleh keluar. Kalau di Israel tiap hari Sabtu, tiap hari Sabat nggak boleh keluar. Harus di rumah terus. Yesus keluar, nyembuhin orang dalam nama. Kok dalam nama Yesus nggak? Sembuh. Orang-orang marah. Yesus bilang begini, "Hei, kenapa kau marah? Kalau dombamu jatuh di hari Sabat kau tolong nggak?"
Gak bisa dia jawab. Haleluya. Karena domba itu bisa jadi duit. Haleluya. Jangan kau pikir orang sekarang mata duitan, dari dulu, dari zaman dulu sudah mata duitan orang. Makanya dia sahabat begitu luar biasa. Tapi kalau dombanya jatuh ke got, dia keluar dari rumah, diambil dombanya, sayang, bisa dijual. Makanya Yesus jawabnya gampang. Aku kalau baca ucapan-ucapan Yesus, jawaban-jawaban Yesus terhadap orang-orang Yahudi yang berlawanan dengan dia, wih, seru sastrawannya, luar biasa. Dia sederhana. Oke. Kalau domba mau jatuh di hari Sabat, apakah kau tolong? Dia mereka. Haleluya. Haleluya. Jadi, apakah domba itu lebih berharga, lebih bernilai daripada manusia ini? Ini manusia lumpuh, membutuhkan pertolongan. Saya harus bergerak, saya harus jalan bermil-mil untuk mendoakan orang ini. Orang ini sembuh, kata Yesus. Apakah lebih berharga domba daripada manusia? Jadi Yesus adalah pribadi yang betul-betul lawan arus. Haleluya. Saudara, seorang pemain selancar, dia tidak suka dengan ombak kecil. Sekarang di Nias ada salah satu kabupaten yang sudah mulai populer, namanya dikenal di bangsa-bangsa lain, disebabkan karena di sana ombaknya besar dan banyak orang bule yang udah mulai ke sana main selancar. Pemain selancar yang betul-betul maniak, dia suka ombak yang gede, dia tidak suka ombak yang kecil. Padahal kita ngelihat ombak gede takut apa? Takut tenggelam. Tapi pemain selancar yang maniak, justru dia senang dengan ombak besar. Kenapa? Karena disitulah otot-ototnya akan berisi. Disitulah kemampuannya akan kelihatan bahwa dia peselancar yang benar-benar peselancar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kita sekarang sedang berselancar. Jangan takut dengan ombak. Ketika ada ombak besar, tersenyumlah. Karena kita tahu kita pasti menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Makanya saya tidak takut dengan tantangan. Saya tidak takut dengan kesulitan. Makin saya sulit secara keuangan, saya makin menabur. Makin saya sulit secara ekonomi, saya makin menabur. Seringkali istri saya nasihati, justru dalam kesulitan kita harus menabur dan menabur dan menabur. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang kutabur, itu kutuai. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Makanya gereja ini diberkati. Lihat dong pakaian gembalamu. Seram kan? Hendik bilang, nanti ada yang komen. Perpuluhan. Kotak perpuluhan sampai gak ada lagi di situ. Ngapain ku taruh-taruh perpuluhan si Violina pun gak pernah ngasih. Ngapain ku masukin aja situ? Ngapain? Betul gak? Daripada nanti taruh di situ pikirnya dia ngasih. Lah, pikir orang kan, oh ini gara-gara perpuluhan si Violina, ini gara-gara perpuluhan si A si B. Ku bilang jangan keluarkan kotak perpuluhan. Jangan. Haleluya. Ya memang boleh saja Anda ketawa, tetapi saya serius. Tapi salah ketawa, enggak salah, itu mengobati hatimu supaya hatimu jangan terluka. Haleluya. Tapi kalau hatimu terluka, itu artinya kau masih hidup. Berarti kau masih waras, tersentuh. Tapi kalau kau nggak merasa lagi, itu kau udah mati rasa. Haleluya. Haleluya. Karena begitu, saya terus terang aja. Kalau dibilang pemirsa YouTube, Lubis botak, kan lihat tuh komen-komennya. Woi, gini, saya nggak kepala tersinggung aja. Tapi kalau bilang Lubis kok kaya karena perpuluhan, kesel kali aku. Kayak mau kumakan orang itu. Harus doa puasa lah aku menyelesaikan pemberesan hati itu. Iya betul. Puji Tuhan sekarang udah jarang. Dulu paling banyak itu. Dari perpuluhan kau Lubis, makanya bagus-bagus bajumu, mobilmu. Kata, ya ampun Tuhan. Wah, makanya nggak aku taruh lagi di situ. Sorry Ibu Manurung, sebenarnya dia mau ngasih hari ini, tapi nggak ada di situ. Haleluya. Jadi yang menajiskan orang itu saudara, itu bukan karena
apa yang dia pakai, tapi yang menajiskan itu adalah apa yang di dalam dia, apa yang keluar dari mulut dia. Terus Pak, kalau orang penampilannya nggak sopan, begitulah hatinya. Haleluya. Saudara, 3 hari yang lalu ada teman saya mau datang dari Roxy Mas, dia seorang pengusaha. Saya lihat kamar saya kotor. Dia bilang, Pak, saya udah mau meluncur nih Pak. Langsung saya ambil lap tuh. Kayak gini lap saya. Ini saya kalau ngepel pakai beginian. Tapi kalau ini yang untuk wajah agak mahal, jangan sayang. Kan 60.000, ada yang murah itu kan. Itu sepel. Istri saya bilang, kenapa kok ngepel malam-malam? Tamu mau datang. Terus tadi pagi-pagi saya mau beli pewangi itu. Si Daniel, kenapa sih kok harus sekarang, nanti aja? Kalau kok nggak bisa disuruh si Tere, kusuruh, nggak tahu udah dapat. Haleluya. Untuk beli pewangi itu. Kenapa? Karena ada orang bilang, rumahku memang jorok tapi hatiku bersih. No. Kalau rumahnya jorok, hatinya jorok. Pak, kok bisa begitu? Iya. Aku pergi ke rumah orang, berantakan rumah. Pasti hatinya berantakan. Betul, hatinya berantakan. Haleluya. Ini aja dia nggak bisa kelola tata rapi, masa hati. Ada lagi orang kan bilang begini, Pak, hatiku kuberikan bagi Yesus. Oh iya. Ternyata dia dapat 10 juta, ngasih 1 juta aja buat gereja pelit. Loh, hati itu lebih mahal. Hati itu nggak bisa dibeli 1 juta. Kok berani kok kasih hatimu? Loh, kalau bisa beli hati 1 juta, sekarang aku beli 5. Ada yang mau jual 5 hati? Sini. Ayo. Biar kita siap telepon tukang operasi itu apa? Dokter. Biar dibelah hatimu, aku beli satu-satu. Hatimu kok kasih sama Tuhan? Saya tahu Anda tidak punya duit sebanyak itu. Saya tahu. Cuma saya mau mendidik Anda. Karena saya tahu kalau Anda sekarang mulai membangun dirimu, mulai membangun hidupmu, supaya hidupmu fokus ke Tuhan, saya yakin dalam waktu sesingkat-singkatnya Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati saudara. Saya percaya. Karena setiap di hati saya ada sesuatu. Saya bilang, nanti saya akan buat begini, dapat begini, saya buat begini. Semuanya pasti dapat. Haleluya. Kenapa? Karena apa yang kuinginkan bukan untuk kepentingan pribadiku, tapi bagaimana aku bisa eksis dalam menjalankan misi Injil Kerajaan Allah. Oh, tapi pakaian Bapak bagus-bagus ini. Ini membuktikan kepada orang dunia bahwa aku dipelihara Tuhan, itu aja. Kalau aku pakaian robek-robek, jelek-jelek, nanti orang bilang, mana Tuhanmu? Haleluya. Giliran pakai jelek-jelek, kita dihina. Pakaian bagus-bagus, dikata-katain. Apa Pak bedanya menghina dan mengata-katain? Itu sama aja, huruf semua yang keluar. Haleluya. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Jadi dari hati semua muncul. Haleluya. Coba Anda baca di Matius pasal 19. Haleluya. Lukas 7. Lukas 7 ayat 19. 18 dan 19 ya. Haleluya. Coba saya lihat apa di Markus atau di Lukas. Markus 7 kayaknya. Haleluya. Sudah? Ya, berarti di Lukas itu. Di Markus ya, Markus 7. Markus 7. Coba, sudah? Oke. Sudah. 3, 2, 1. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Haleluya. Apa yang masuk di sini nggak bisa najis. Nih, walaupun tadi bekas tai nggak najis, minum aja. Yang penting kok nggak sakit, gitu aja.
Ya, tapi nggak ada hubungan ke najis, nggak ada. Haleluya. Nggak ada hubungan ke najis. Tapi kan hanya orang bodoh aja udah ada tai diminum kan gitu. Tapi kalau kau bisa minum nggak apa-apa, nggak masalah, asal nggak sakit aja. Haleluya. Jadi itu nggak ada kaitan ke najis. Ayat 19, 3, 2, 1. Bukan masuk dalam hati, tetapi ke dalamnya. Lalu berubah jalan. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Haleluya. Karena pada waktu itu orang Yahudi banyak kali makanan yang diharamkan. Yang paling diharamkan tuh babi. Ya tentu ada secara eksplisit yang kuku berbelah lah, yang apalah, yang ikan tak bersisik lah, semua macam-macam. Bahkan unta lah, yang lain-lain banyak sekali yang diharamkan mereka. Haleluya. Tapi Yesus bilang kalau makanan itu nggak masuk ke hati. Kau sekarang makan babi, daging babi maksud saya, itu nggak masuk ke hati, itu ke usus. Besok keluar dari sini, ke jamban katanya. Haleluya. Nggak ada pengaruhnya ke hati. Haleluya. Jadi yang merusak hati itu bukan makanan. Yang merusak hati itu adalah kalau kita tidak menjaga hati kita, dan semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, kita simpan di hati. Kalau itu yang positif, bagus. Tapi kalau itu yang tidak positif, yang negatif, tentunya nggak bagus buat hati kita. Hati kita rusak. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut kalau makanan. Lalu dibuang di jamban. Ini saya rasa Yesus ini hebat banget ya. Dia sudah tahu. Padahal ilmu kedokteran sekarang baru bisa tahu bahwa makanan itu ke usus, bukan ke hati, betul nggak? Tapi Yesus tahu itu ke usus, ke perut, baru dikelola, besok ke jamban keluar. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Haleluya. Jangan disalah mengerti. Jangan disalah mengerti. Daging ayam haram, ikan bandeng haram, terus daging kerbau sapi haram karena curian, babi halal karena kita beli pakai uang kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Maksudnya yang haram itu perbuatan kita, karena kita beli hasil dari uang curian, ya haramlah itu makanan. Tapi ini enggak. Kalau babi dibeli tetap haram. Tapi kalau ayam nggak perlu ditanya ini curian atau enggak, halal langsung. Harusnya ditanya ini dicuri atau enggak, kan begitu. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Terus ayat 20. Haleluya. 3, 2, 1. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ya, maksudnya apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang menajiskan kita. Haleluya. Karena itu hati harus bersih. Hari ini Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru. Karena apa? Karena Tuhan mau kita datang kepada Dia dengan betul-betul hanya Dia saja di hati kita. Nggak boleh ada yang lain. Haleluya. Oh Pak, saya punya suami, saya punya istri, saya punya anak. Nggak boleh ada yang lain. Tetap hanya Yesus. Oh Pak, tapi bagaimana istri anak-anak saya? Itu sudah di dalam Yesus. Ketika kau di dalam Yesus, ya istrimu sudah di dalam itu. Karena kau di dalam Yesus. Tapi kalau pikiranmu ke istri, ke anak, ke ini, pasti kau akan menduakan Yesus. Pasti. Tidak bisa tidak. Oh, bagaimana anakku mau makan? Bagaimana istriku mau makan? Lah, ya udahlah. Nggak usah Tuhan dulu lah. Cari duit dulu lah. Gimana lah? Haleluya. Dia pikir duit itu nggak punya kaki. Duit itu punya kaki. Iya, kok kejar dia makin lari. Sekarang saya mau taruhan sama saudara. Mari kita jalan sama-sama sampai ke Cilitan. Dapat nggak duit 2.000 aja di pinggir jalan? Ya boleh dapat. Tapi kalau kau doa bersemedi, haleluya. Tahu-tahu, Mbak bisa nggak ke rumah saya? Apa? Tolong dong antarin babi panggang. Haleluya. Loh, modalnya cuma 50.000, harganya 250.
Haleluya. Tolong antarin ini, tolong begini, tolong begitu. Kenapa? Karena rezeki dari Tuhan. Kau nggak bisa kejar rezeki. Harus Tuhan yang kasih. Haleluya. Makanya saudara, kalau kau cinta Tuhan, hidupmu diberkati. Bukan 100%, 1000%. Amin. Saya berani ngomong karena saya mengalaminya. Bukan setahun sekali, setiap hari saya mengalami. Saya pun kaget kemarin, loh Ibu Gembala sudah hari Selasa kok nggak minta uang ini. Puji Tuhan, ini mujizat. Biasanya hari Sabtu udah minta uang, minimal 4,5 juta. Ini nggak minta, puji Tuhan. Oh ternyata di hari Selasa minta dia. Minta. Loh kenapa kok bisa sampai Selasa? Katanya waktu itu Mama Reka hari Sabtu dia belanja. Oh, kalau nggak salah hari apanya itu Mama Sensen. Pantes ada 2 hari jeda. Karena mereka di sini pesantren kilat. Makanya saya tawarkan Pak Manur pesantren kilat. Bukan saya karena berbaik hati Pak Manur. Biar Pak Manur yang belanja. Itu maksudnya. Jangan bawa ke hati, itu nggak mungkin ya. Biar Anda ini aja. Haleluya. Saya heran, loh kok nggak minta duit ini? Oh ternyata alasannya udah ada yang belanja. Haleluya. Saudara, makanya kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, khususnya pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kau melayani, mau di desa, di dusun, di mana, di kota, kalau kau diberkati Tuhan di mana saja kau nggak kekurangan. Saya yakin menjadi berkat bagi banyak pendeta-pendeta. Karena pendeta-pendeta banyak yang kadang-kadang agak ini sama saya. Bilang, oh Pak Pendeta enak lah katanya. Mobilnya bagus-bagus, mewah. Oh jemaatnya kaya-kaya. Iya kaya banget jemaat gue. Gue bilang, kita tukeran yuk. Iya. Saya suruh tukeran, gak berani. Setelah saya ceritain takut. Ada, ini dia nonton pasti. Dia subscribe kita nih. Di Lampung. Jemaatnya 200. Per bulannya mungkin 20 juta lebih. Kurang lebih begitu. Tapi kan uang 20 juta itu kalau anak sekolah 4 dan itu nggak ada apa-apanya Pak. Sama operasional gereja kan. Dia ngeluh. Pak Lubis lah enak katanya. Di Jakarta. Enak kota metropolitan. Ku suruh tukar. Dia mau. Setelah aku ceritain. Wah ya ampun. Ngeri dia dengan orang pedagang singkong, pedagang cabai. Makanya gua nggak takut ini mau direbut orang. Ya rebut aja. Haleluya. Karena aku tahu nggak ada ngaruh. Tapi selagi Anda mau dilayani sampai mati, saya akan layani saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu yang terakhir. Kenapa yang terakhir? Supaya kau nggak terlalu stres. Iya, haleluya, haleluya. Ini yang terakhir. Lihat, haleluya. Amsal 4 ayat 23. Supaya kau nggak terlalu stres. Karena biasanya di bulan pertama 2021 tahun baru ini orang banyak agak-agak stres. Karena di Natalan uangnya habis. Pulang kampung macam-macam kan. Nah, dia tinggal angsuran aja. Ada yang udah digadikan cincinnya di penggadian. Ada Pak. Sekarang kalau mau cari di penggadian banyak itu yang belum tertembus. Itu yang ketawa itu jangan-jangan udah gadekan. Iya. Biasanya orang kalau tersentuh dia reaksi. Cepat tebus. Karena katanya ini akan dilebur. Iya benar. Aku udah cerita sama ahli bagian emas. Udah gue batangan-batangan. Iya nggak percaya. Mau dilebur semua katanya di situ. Iya, besok saya mau masuk lagi ke ke penggadian. Jangan lebur Pak, biar kita ambil. 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Pendeta-pendeta harus jaga hati, harus hidup sesuai firman Tuhan. Tidak boleh melenceng dari firman Tuhan. Karena ada seorang bapak duda
Ya, memang betul suami istrinya meninggal. Bapak ini duda. Terus ada ibu yang suaminya pergi ke laut. Dan pulangnya itu kadang-kadang 2 tahun, kadang-kadang 1 tahun. Tak kenapa lama-lama bertahun-tahun. Pulang sebentar pergi lagi. Dan sekali waktu sampai 4 tahun nggak pulang-pulang. Ya, bukan karena di laut terus, nggak pulang ke rumah aja gitu. Nah, didoain sama pendeta ini. Didoain sama dia. Tuhan bicara, kau sudah disiapkan pria lain. Pria itu dekat denganmu. Bukalah matamu. Haleluya. Ada yang pakai ayat-ayat Alkitab. Iya, ada di ayat Alkitab di situ ya. Saya baca tadi malam ada di ayat Alkitab di situ. Kalau memang itu memang tidak seiman dengan engkau, melarang engkau untuk beribadah, mengabdi, kau boleh berpisah dengan dia. Karena memang awal mulai tidak seiman, itu ada. Haleluya. Tapi kalau memang dia diberkati di gereja, itu tidak bisa. Makanya jangan sembarangan. Kalau kita mau nikah, jangan sembarangan. Haleluya. Tapi yang memang belum diberkati di gereja, di situ katakan, kalau memang kau dilarang, maksudnya dihalang-halangi untuk ikut Yesus, boleh. Tapi walaupun dia nggak seiman dari awal kita, misalnya saya, disinilah salah seorang, gak usah sebut namanya. Dulu memang Islam, nikah Islam. Tapi kalau istrinya nggak melarang dia, nggak perlu cerai. Haleluya. Tapi kalau istrinya melarang, ya daripada kita ikut dia, ya mendingan ikut Yesus. Haleluya. Tapi kalau kita sengaja, aku ikut Yesus bisa kawin lagi. Karena dulu kawinnya bukan kawin gereja. Itulah kebusukan hati. Tuhan tahu hati kita. Makanya jagalah hati. Jagalah hati. Haleluya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Tuhan hari ini berbicara kepada kita untuk kita bisa hidup di dalam visi dan misi kerajaannya secara korporat. Kita harus menyatu hati kita. Bukan hanya ke Yesus, tapi Anda ke saya harus menyatu hati, menyatu pikiran, menyatu perasaan, sehingga kita bisa menjalankan misi ini. Haleluya. Satu roh. Kenapa? Karena Tuhan akan bicara lewat roh. Kalau rohmu itu sudah sama levelnya, Tuhan akan ngomong ke saya, Tuhan ngomong ke saudara. Tetapi kalau memang levelnya tidak sama, Anda jangan menjustis, kok saya nggak dengar, kok Bapak dengar, berarti Bapak ini ngarang-ngarang. Nggak boleh. Semua harus diuji. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru, di bulan yang baru, di minggu yang kedua, di tahun yang baru. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Saudara, angkat tangan, angkat hati. Arahkan kepada Yesus Kristus. Haleluya. Arahkan kepada Yesus Kristus. Izinkan Tuhan menaruh hati yang baru. Menaruh hati yang baru. Menaruh roh yang baru. Sehingga engkau tidak lagi pakai hati yang lama. Tidak pakai roh yang lama. Bahkan pikiranmu pun akan dibaharui. Seperti apa yang Efesus 4 katakan. Dia akan perbaharui pikiranmu. Saudara, kenapa pikiran pun harus diperbaharui? Karena ada orang yang hatinya tadinya nggak jorok, tapi karena matanya terbuka, telinganya terbuka, dia melihat dan mendengar, sehingga dia pikirkan itu bisa tersimpan di hati. Tapi ada juga orang yang memang hatinya sudah jorok. Tuhan bersihkan semua hati kita. Tuhan bersihkan pikiran kita. Haleluya. Tuhan gak lihat dulu perbuatan. Tuhan akan lakukan dulu di bagian dalam. Kalau bagian dalam sudah beres,
untuk kita melakukan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan itu sangat mudah. Itu sangat gampang. Itu tidak sebuah pergumulan yang berat lagi. Karena hati kita sudah beres. Saya mau kasih tahu, kalau orang hatinya cinta duit sampai berlebih-lebihan, hamba uang, dia rela tinggalkan Tuhan hanya untuk uang. Maksudnya tinggalkan Tuhan itu bukan berarti dia nggak percaya Tuhan lagi, Tuhan itu nggak ada, nggak. Dia biasanya ikut doa puasa misalnya, ikut doa pagi, misalnya ikut doa minggu lah, hari minggu ibadah. Tapi tiba-tiba di hari minggu ada telepon, ada cuan. Mungkin 1 juta dia nggak tergoda, tapi ada yang tergoda. Giliran 5 juta dia tergoda. Dia akan memilih duit daripada dia bergereja. Dan iblis ngomong di hatinya, kan menyembah Tuhan bisa di kamar sendirian. Haleluya. Hebat setan. Hebat setan ini. Kuasanya dahsyat, hebat setan. Makanya kuhancurkan setan ini. Iya, haleluya. Kan kau bisa juga doa sendirian. Pertanyaan, kenapa dulu nggak sendirian? Giliran ada duit baru sendirian. Nggak ada duit rame-rame. Saudara, orang sekarang begitu. Kalau nggak ada duit kumpul-kumpul. Tapi giliran ada duit masing-masing. Nggak kayak orang zaman dulu. Orang zaman dulu luar biasa. Ada satu istilah, ada duit nggak ada duit kumpul. Sekarang nggak. Ada duit masing-masing, nggak ada duit kita kumpul. Haleluya. Hari ini saudara, Bapak Ibu sekalian, izinkan Tuhan merubah hati, merubah pikiran, memberikan roh yang baru, pikiran yang baru, hati yang baru, hidup yang baru, sehingga paradigma pola pikirmu berubah. Saya mau katakan kepada saudara, kalau kau mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan lebih dari semuanya, pasti Tuhan sanggup memelihara hidupmu. Nggak mungkin tidak. Haleluya. Kau diberi kuasa untuk mengalahkan takdir. Saya kaget dengan seorang bapak. Ada seorang bapak, saudara. Saya nggak usah sebut namanya. Saudara tahu, bapak ini menurut saya tidak begitu maniak kayak kita bicara tentang Tuhan. Biasa-biasa aja kayak orang umum. Tapi saudara tahu di statusnya, di status bankingnya setiap ngirim berkat mengalahkan takdir. Setiap dia ngirim berkat, dia bilang, kita mengalahkan takdir. Kau mampu mengalahkan takdir. Amin. Orang katakan begini, begitu, kalahkan. Karena Tuhan punya rancangan yang indah bagi hidup. Haleluya, 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 haleluya. Hidup ini bahagia, hidup ini sukacita, hidup ini penuh damai, hidup ini penuh dengan janji-janji Tuhan. Perkatakan janji-janji Tuhan. Jangan perkatakan apa yang orang katakan tentang dirimu. Perkatakan terus janji-janji Tuhan. Itulah yang saya lakukan setiap pagi dengan istri dan anak-anak saya. Kami hanya memperkatakan janji-janji Tuhan. Kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Tetapi dia sangat senang kalau dia diingatkan janjinya. Bukan dia pelupa, tapi dia senang sekali kalau kita mengingat janjinya. Sekali lagi, banyak orang salah tafsir. Kalau Tuhan itu harus diingatkan berarti Tuhan lupa. Bukan, Tuhan tidak lupa, tapi Tuhan senang kalau diingatkan janjinya. Saya pribadi, saudara, ketika anak saya bilang, Bapak pernah janji gini loh, hati saya senang. Haleluya. Apalagi Tuhan. Makanya jangan fokus kepada apa yang orang katakan tentang dirimu. Tapi fokus kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang berjanji bagi hidupmu. Hidupnya aja dia berikan. Hidupnya dia berikan. Apalagi yang lain. Angkat hati roh pikiranmu, dua belah tanganmu, ikuti doa saya. Ura masyakata karalaba syakaralaba laba sikaralaba.